Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan sebuah masalah statistik di sebuah mahasiswa. Masalah tersebut ialah seorang peneliti ingin menguji normalitas jumlah IPK mahasiswa Unwaha Prodi PAI semester 3. Diketahui jumlah populasi sebanyak 212 orang dan tingkat kepercayaan 10%. Pemusatan data. 1. MEAN. MEAN adalah nilai rata-rata dari suatu data. MEAN dapat dari penjumlahan seluruh angka dalam data. Kemudian hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan banyaknya data. Lalu rumus MEAN sebagai berikut. X sama dengan sigma N I sama dengan 1 XI per N. Keterangan tersebut X sama dengan rata-rata, sigma sama dengan penjumlahan seluruh data, dan N sama dengan banyaknya data. Lalu median adalah nilai tengah data setelah diurutkan. Rumus median tergantung pada ganjil atau genap data yang akan dihitung. Rumus median untuk data yang ganjil, Mi sama dengan X buka kurung N per 2 plus 1 tutup kurung. Itu jika memakai data ganjil. Jika memakai data yang genap, Mi sama dengan X buka kurung N per 2 tutup kurung plus X buka kurung N per 2 plus 1 tutup kurung per 2. Keterangan tersebut jika Mi sama dengan menunjukkan median, X sama dengan data, N sama dengan banyaknya data. Lalu yang ketiga ialah modus. Modus adalah data yang paling sering muncul. Modus merupakan ukuran pemusatan untuk menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi. Modus didapat dengan mengurutkan data, kemudian mencari nilai dengan frekuensi kemunculan yang paling banyak. Bila ada dua nilai terbanyak dengan frekuensi kemunculan yang sama, maka dapat dikatakan suatu data tersebut mempunyai dua modus atau bimodus. Lalu lanjut penyebaran data. Rentang merupakan selisih bilangan terbesar dengan bilangan terkecil. Rentang merupakan ukuran penyebaran yang sangat mentah, sebab hanya bersangkutan dengan bilangan terbesar dan terkecil. Rumus rentang adalah sebagai berikut. Range sama dengan X max kurang X min. Keterangan tersebut, range sama dengan rentang, X max sama dengan nilai terbesar, dan X min sama dengan nilai terkecil. Lalu varian menyebarkan berdasarkan jumlah kuadrat simpangan bilangan-bilangan terhadap rata-ratanya. Rumus varian adalah sebagai berikut. S kuadrat sama dengan sigma N I sama dengan 1 buka kurung XI min X bar tutup kurung kuadrat per N min 1. Keterangan tersebut jika S2 ialah varian, XI sama dengan data ke 1, X bar sama dengan rata-rata, N sama dengan banyaknya data. Standar deviasi penyebaran berdasarkan akar dari varian
menunjukkan keragaman kelompok data. Rumus standar deviasi S sama dengan akar sigma N I sama dengan 1 buka kurung X I min X bar tutup kurung kuadrat per N1. Keterangan tersebut S sama dengan standar deviasi, XI sama dengan data ke 1, X bar sama dengan rata-rata, dan N sama dengan banyaknya data. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Pengertian: populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diambil sebagai contoh untuk memudahkan jalannya penelitian. Dalam pengambilan sampel perlu menggunakan teknik, yaitu yang disebut dengan teknik sampling. Teknik sampling itu terbagi menjadi dua, yakni probability dan non-probability. Langkah-langkah pengambilan sampel: yang pertama adalah menentukan target operasi, yang kedua menentukan kerangka sampel, yang ketiga menentukan teknik sampel, yang keempat merencanakan prosedur untuk memilih produk sampel, yang kelima menentukan ukuran sampel, yang keenam menentukan unit sampel yang aktual, dan yang terakhir adalah melakukan riset lapangan. Untuk menentukan ukuran sampel, perlu menggunakan rumus Isaac dan Michel. Contohnya, diketahui jumlah populasi mahasiswa PAI semester 3 adalah sebanyak 212 orang. Untuk menentukan jumlah sampel digunakan rumus sebagai berikut. N kecil sama dengan C kuadrat dikali N besar dikali P dikali Q dibagi D pangkat 2 dalam kurung N dikurangi 1 ditambah C kuadrat dikali P dikali Q. N kecil sama dengan jumlah sampel, N besar sama dengan jumlah populasi, C kuadrat menggunakan 10% yaitu 2,706, P sama dengan peluang benar yaitu 0,5, Q sama dengan peluang salah yaitu 0,5, dan D sama dengan tingkat kepercayaan yang menggunakan 10% yaitu 0,10. Menentukan sampel dengan rumus Isaac dan Michel. C kuadrat sama dengan 2,706 dikali N sama dengan 212 dikali P sama dengan 0,5 dikali Q sama dengan 0,5 dibagi D pangkat 2 sama dengan 0,10 pangkat 2 N dikurangi 1 sama dengan 211 ditambah C kuadrat sama dengan 2,706 dikali P sama dengan 0,5 dikali Q sama dengan 0,5 yaitu hasilnya 143,41 dibagi 2,11 ditambah 0,6765 sama dengan 143,41 dibagi 2,7 hasilnya adalah 53. Jadi, kesimpulannya adalah dari 212 mahasiswa prodi PAI semester 3 akan diambil sampel sebanyak 53 mahasiswa. Dalam teknik sampling ini kita menggunakan proportionate stratified random sampling atau simple strata sampling. Dalam tipe ini, jumlah elemen yang dialokasikan untuk berbagai strata sebanding dengan representasi dari strata dalam total populasi. Artinya, ukuran sampel yang diambil dari setiap strata adalah proporsional dengan ukuran relatif dalam populasi. Elemen populasi diberi kesempatan yang sama untuk dimasukkan dalam sampel. Teknik stratified random sampling juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antara kelebihannya adalah 1. Memiliki kemampuan yang lebih dalam membedakan dan menganalisis data yang berstrata. Yang kedua, memiliki taraf kesalahan yang lebih kecil dalam menentukan sampel pada suatu ukuran sampel. Yang ketiga, sampel yang dihasilkan lebih representatif karena memiliki elemen pada setiap strata. Yang keempat, memperoleh metode penelitian yang berbeda. Nah, untuk kekurangannya diantaranya adalah 1. Membutuhkan informasi yang mendetail dari populasi agar bisa dibuat strata.
Yang kedua, informasi dari variabel stratifikasi dibutuhkan untuk setiap elemen pada populasi. Jika informasi ini tidak tersedia, hal ini bisa menimbulkan kesalahan. Yang ketiga, lebih mahal dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang keempat, analisis data lebih kompleks dibanding simple random sampling. Hasil dan pembahasan dapat kita ketahui dari kelompok 1, kita akan mengambil sampel dengan jumlah 53 mahasiswa. Dalam hal ini, kita menggunakan teknik proportionate stratified random sampling dengan rumus jumlah kelas dikali hasil sampel dibagi jumlah mahasiswa PAI semester 3. Cara untuk menghitung ukuran sampel dari populasi menurut kelompok sebelumnya, yaitu yang pertama kita menghitung kelas PAI 3A dengan rumus jumlah kelas dikali hasil sampel bagi jumlah mahasiswa PAI semester 3, yaitu jumlah kelas 38 dikali hasil sampelnya 53 dibagi jumlah mahasiswa PAI 212 dengan memperoleh hasil 9,5. Yang kedua ada kelas PAI 3B yang berjumlah 37 mahasiswa dikali hasil sampel 53 dibagi jumlah mahasiswa 212 dengan memperoleh hasil 9,25. Yang ketiga ada kelas PAI 3C yang berjumlah 37 dikali hasil sampel 53 dibagi jumlah mahasiswa 212, hasilnya adalah 9,25. Yang keempat ada kelas PAI 3D, jumlah kelas 30 dikali hasil sampel 53 dibagi 212, hasilnya adalah 7,5. Yang kelima ada kelas PAI 3E yang berjumlah 36 dikali hasil sampel 53 dibagi 212, hasilnya adalah 9. Yang keenam kelas PAI 3F jumlah kelas 34 dikali hasil sampel 53 dibagi jumlah mahasiswa 212 dengan memperoleh hasil 8,5. Uji normalitas data. Uji normalitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk menilai apakah suatu data berdistribusi normal atau tidak normal. Langkah-langkah uji normalitas. Yang pertama, menentukan banyak kelas interval. Lalu, yang kedua, menentukan panjang kelas, menyusun tabel distribusi, frekuensi, dan membandingkan hasil C kuadrat hitung dengan C kuadrat tabel. Untuk tabel pertama, distribusi frekuensi bisa kita isi dengan hasil dari panjang kelas tadi menjadi 6. Karena interval kelasnya adalah 6, maka kita bagi menjadi 6 kolom. Lalu untuk kolom FO itu adalah jumlah nilai mahasiswa yang mendapatkan di antara yang berada di interval. Kolom FO diisi dengan jumlah mahasiswa yang memiliki nilai di antara kolom interval tersebut. Untuk kolom FH terdapat presentasi tersendiri untuk menghitungnya. Untuk kolom pertama ialah 2,27% dikali 212. Nah, 212 ini adalah jumlah populasi keseluruhan siswa. Hasilnya adalah 5, telah dibulatkan. Untuk kolom kedua ialah 13,53% dikali 212, yakni dibulatkan menjadi 29. Untuk kolom ketiga adalah 34,13%
dikali 212 dan hasilnya adalah 72. Untuk kolom keempat sampai keenam itu hanya tinggal dibalik saja. Yang kolom 1 sampai 3 dibalik. Kolom keempat 34,13% sama seperti kolom 3. Kolom kelima 13,53% sama seperti kolom kedua, dan kolom terakhir 2,27% sama seperti kolom pertama. Untuk kolom FO dikurangi FH itu adalah hasil dari FO dikurangi FH. Jadi kolom FO itu dikurangi kolom FH, seperti 3 dikurang 5 sama dengan minus 2, 0 dikurangi 29 sama dengan minus 29, dan selanjutnya dan seterusnya. Lalu untuk kolom FO min FH kuadrat, hasil dari kolom FO min FH tadi dikuadratkan. Seperti contoh, minus 2 kuadrat adalah 4, minus 29 kuadrat adalah 841. Seperti itu. Dan untuk kolom terakhir ialah FO min FH kuadrat dibagi FH. Hasil dari FO kurangi FH kuadrat dibagi dengan hasil yang ada di kolom FH. Seperti yang kita lihat, kolom FO dikurangi FH kuadrat ialah 4. 4 dibagi dengan FH yaitu 5, dan hasilnya 0,8. Begitu seterusnya. Dan setelah semua dihitung, dijumlahkan menjadi 7.792,59. Hasil perhitungan. Dalam perhitungan ditemukan C kuadrat hitung 7.792,59. Selanjutnya, harga ini dibandingkan dengan harga C kuadrat tabel. Diketahui DK atau data kebebasan sama dengan 6 dikurangi 1 yaitu 5, dan kesalahan yang telah ditetapkan ialah 5%. Jadi harga C kuadrat tabel ialah 11,070. Karena harga C kuadrat hitung 7.792,9 lebih besar daripada harga C kuadrat tabel yaitu 11,070, maka distribusi data nilai IPK mahasiswa prodi PAI semester 3 dinyatakan berdistribusi tidak normal.